Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bapak Sengkuni dan juga Bapak gelandangan politik Indonesia lagi-lagi menyebarkan fitnah keji terhadap Bapak Joko Widodo. Dan pasti kalian sudah tahu ya siapa Bapak Sengkuni di Indonesia tanpa perlu saya menyebutkan namanya. Dan saya heran gitu, kenapa Pak Jokowi dan juga Pradi Bersatu tidak ikut melaporkan nama orang ini? Karena dia sudah jelas-jelas juga ketika kasus ijazah palsu baru muncul, baru dimulai. Orang ini pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah SD sampai SMA, bahkan kuliah. Dan kalaupun ada, itu bisa dipastikan palsu. Itu kata dia loh. Kenapa dia nggak dilaporkan gitu? Apa kasihan nanti membusuk di bui? Selain itu teman-teman, kita juga akan melihat sebuah pidato ataupun apa gitu ya kan, dari salah satu gerombolan pembenci Pak Jokowi, yang dimana dia menggunakan baret. Tapi saya nggak tahu baretnya ini dari kesatuan mana. Nanti kita simak ya. Dan dia sedang berusaha untuk memprovokasi polisi dan juga TNI. Tapi kok selama ini Pak Joko yang dituduh sebagai dalang ya? Waduh, ditambah Rizal Fadila kemarin sempat memprovokasi massa, bahkan sampai mau melibas Pak Prabowo. Waduh, ini suka playing victim orang-orang ini ya. Dan terakhir, kalau kalian ingat, Kozinudin ini kan sempat marah-marah dan ngamuk-ngamuk di kejaksaan. Tapi netizen dengan segala kreativitasnya mengedit video si Tompel menjadi komedi, teman-teman. Aduh. Dan lagi, semakin banyak ojol-ojol yang angkat bicara mengenai ya mungkin perilaku Ray Suryo yang dianggap sedikit merendahkan ojol, profesi ojol. Dan si Zaskia Adiameka juga sempat membuat atau menyindir ojol-ojol yang ketemu dengan Mas Gibran. Nanti kita simak seperti apa tanggapan para ojol ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pastikan. Oh, jangan ngegas-ngegas kau. Jangan ngegas-ngegas. Ngegas. Itu baru ngegas Kozinudin. Aduh, Kozinudin ini suka darah tinggi orang ini ya. Ngegas beneran ibu ini, aduh. Siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu? Jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo. Ini memang sangat kurang ajar. Nah, kader PSI, ya partai kecil, itu pimpinan anak bungsunya Joko Wirang paling semangat berkali-kali melontarkan narasi Prabowo harus turun. Demikian juga yang digaungkan oleh Laskar Cinta Jokowi. Laskar Cinta Jokowi ini tidak jelas siapa saja anggotanya, tetapi paling tidak menambah sedikit banyak kekuatan politik yang punya tujuan menggulingkan Pak Prabowo di tengah jalan. Aduh, Sengkuni. Dia bilang tadi PSI, partai kecil. Ngaca woi. Ngaca kau, Amin. Partai kau tuh partai umat, partai apa itu? Ngatain partai orang kecil. Partai sendiri diobok-obok. Partai sendiri pecah belah. Urus kau tuh kemarin, anggota kau banyak yang keluar gara-gara kau pengen berkuasa, Amin. Sadar diri kau kalau ngomong. Aduh, Sengkuni. Katanya geng Solo lah, Pak Jokowi lah yang biayai massa dari luar daerah. Padahal ya, ini dia kurang informasi atau kudet. Kata si Roy Suryo kan kudet. Dia ini kudet dia. Weh, kemarin ada banyak orang yang memprovokasi massa untuk menyerang rumah Jokowi di Solo, untuk menjarah rumah Jokowi. Apakah itu Jokowi sendiri yang menciptakan demikian? Amin.
Nggak jelas orang ini loh. Lucu-lucuan aja orang ini, aduh. Mantan ketua MPR kualitasnya begini ya kan. Kap Jokowi dan Adili. Kok nggak berani ngomong Jokowi itu PKI? Antek oligarki. Sekarang ABRI dipecah. Maka sebenarnya dipecah itu TNI dan Polri apa aja? TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Polisi tidur aja ngerepotkan ya, apalagi polisi bangun. Ini fakta yang bicara. Allahu Akbar. Sudah memprovokasi, sudah ngata-ngatain institusi. Suruh takbir ya kan. Entahlah orang-orang ini seperti apa otaknya. Aduh, ini mantan dan Puspom. Wow, dan Puspom. Berarti Jenderal Bintang 2 dong, TNI dong. Kok bahasanya bisa begitu ya? Allahu Akbar. Saya nggak mau mengucapkan merdeka karena kita belum merdeka. Kita masih dijajah oleh ini. Makanya kalau perlu Prabowo itu masih di bawah kita, Jokowi, Prabowo kita turunkan. Prabowo kita turunkan. Hah? Tadi dia ngomong Prabowo kita turunkan. Wow, ternyata mereka yang mau menurunkan Prabowo. Kemudian melempar isu bahwa Jokowi yang mau menurunkan Prabowo demi Gibran. Wow, playing victim orang-orang ini luar biasa ya. Kok bisa begitu pikiran Anda? Ngeri sekali orang-orang ini loh. Dia yang mau melengsarkan Prabowo, Jokowi yang dituduh. Aduh, Amin Rais, denger tuh kawan-kawan kau. Dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Rijal, buikan Rijal, ya kan? Biar struk dia nanti di penjara. Diketawain lu. Ngapain dia? Ngapain dia? Kira-kira kalau kalian ketemu si kawan ini, orang ini di jalan, kalian mau ngapain guys? Tapi jangan main fisik ya, jangan main fisik, nggak boleh, itu nggak boleh teman-teman. Kira-kira apa ucapan yang pertama kalian lontarkan ke orang ini ketika berjumpa gitu, ha? Kira-kira apa teman-teman? Soal TOEFL 500. Menurut saya pun anggota DPR minimal speaking English a little lah ya. Betul, I can. Yes. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kunjungan ke luar negeri pun sebenarnya ya, kunker ke luar negeri pun kita nggak butuh kok bahasa Inggris. I can. Karena di luar negeri, Jerman, Jepang, Korea, ya semua negara-negara kecuali Amerika tentunya atau Inggris atau London Inggris ya, itu pakai bahasa mereka sendiri dan mereka minta diterjemahin. Ada interpreter gitu. Ada interpreter. Oke. Dan begitu pun sama, DPR kita juga begitu, bawa interpreter juga, bawa translator. Bukan bawa, memang sudah tersedia, sudah disiapkan di kedutaan yang tujuan. Bisa bahasa negara tujuan dan bisa bahasa kita. Gitu. Jadi mereka nggak mau, apalagi Jerman, nggak pernah mau pakai bahasa Inggris. Bangga dengan bahasa ibunya. Oh iya, maka harusnya kita pun begitu. Itu satu. Bangga dong harusnya dengan bahasa ibu kita sendiri. Kita bawa ke negara lain. Oh iya. Bukan berarti orang yang bisa bahasa Inggris itu terus dibilang pinter. Kalau orang Indonesia ini kan kepo. Ya kalau ada orang yang bisa bahasa Inggrisnya bagus, oh pinter dia. Oh belum tentu. Dia bisa bahasa Inggris pinter, tapi belum tentu pengetahuannya umumnya cukup. Sepakat. Belum tentu kapasitasnya punya. Belum tentu leadershipnya punya. Belum tentu akuntabilitasnya punya. Wah, ini mirip-mirip seperti Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, yang memang banyak yang kaget ketika pertemuan Putin dengan Trump di mana, di negara mana tuh teman-teman kemarin. Putin berbahasa Inggris loh. Banyak orang yang kaget. Padahal Putin beberapa kali bukan memperingatkan, tapi mengatakan kepada kepala negara lain, kalau banggalah dengan bahasa sendiri, jangan Inggris-Inggris melulu ya kan. Waduh. Siap. Narik. Tapi banget sih, ntar dikira ojol palsu lagi. Ojol palsu ya kan. Nih suami aku ojol asli, rapi, bersih, wangi, nggak kucel. Grab asli, mana aplikasinya?
Ntar dituduh intel, Emang Mbak. Beb harus kucel aja. Tuh. Semangat ya. Nah, lihat nih Mbak Zaskia Diameka, ojolnya kinclong, wangi, bersih. Makanya sebelum ngomong itu, coba tinjau dulu di lapangan. Coba cek dulu fakta di lapangan seperti apa. Jangan asal ngerocos, ditambah Roy Suryo lagi. Aduh, ini orang-orang yang suka merendahkan profesi orang gitu. Nanti dibilang tukang bangunan lagi, nanti dibilang tukang ini lagi, settingan lagi. Aduh, kenapa sih orang-orang ini? Aduh, udahlah, kalau ada kebencian dalam hati itu dibersihkan dulu lah, biar kita bisa objektif melihatnya. Jangan mudah terpancing omongan orang, jangan mudah terpengaruh omongan orang, diracuni omongan orang, jangan dong. Bye-bye. Kata Taruna tadi benar-benar ada, jadi ini kan memang lucu banget gitu ya kita dengar. Jadi sekali lagi istilah Taruna. Mas Ari, ini saya sekaligus mempertanyakan. Salahnya di mana? Jangan cuma ketawa dengan nada menghina. Biar jelas ya, istilah Taruna di dunia ojol itu memang benar ada, bukan karangan, bukan hal aneh, populer banget dipakai sebelum tahun 2020. Biasanya para ketua komunitas manggil anggotanya dengan sebutan Taruna. Itu panggilan untuk menjaga kekompakan kami. Kenapa ada istilah Taruna? Waktu awal ojol masuk di Indonesia, gesekan dengan opang dan transportasi lain itu sering banget terjadi. Ojek online waktu itu masih baru banget, masih dianggap masalah. Betul. Nah, di tengah situasi panas itu, istilah Taruna dipakai untuk nyatuin driver biar solid, biar militan, biar bisa saling jaga. Justru kalau ada yang pakai istilah Taruna, itu tanda dia benar-benar tahu lapangan, ojol tahu lama lah ya. ojol. Lain kali sebelum ketawa-ketawa, coba pahami dulu maknanya. Karena di balik istilah Taruna itu ada cerita, ada sejarah, dan ada solidaritas driver ojol yang nggak bisa kamu remeh. Jadi fitnah. Hey, sampai pukul layar lo abangnya lo. Itulah si Roy itu, orang yang katanya pintar tapi otaknya yang nggak tahu seperti apa isinya ya kan. Karena yang keluar dari mulutnya itu ya kalau nggak kebencian, dugaan fitnah, dan juga mungkin ya merendahkan gitu. Bisa kita lihat lah, bisa kita tracking track record dia seperti apa ketika ngobrol dengan orang, berdiskusi dengan orang. Ya dia memang tidak mau kalah gitu. Dia selalu merasa dirinya pintar, selalu merasa dirinya paling tahu, selalu merasa dirinya paling mengerti, paling paham. Ya padahal dia nggak tahu apa-apa teman-teman. Itulah ya ciri-ciri orang yang bodoh. Itu ciri-cirinya teman-teman. Selalu merasa doang, merasa pintar, merasa ini, tapi ya kosong. Kalau masalahnya ini urusannya negara ya, maksudnya ya mohon maaf nih saya harus katakan, mau kawan-kawan juga misalnya nggak suka gitu sama personalnya, pribadinya, siapapun lah, RI1, RI2 gitu kan, meskipun di negara demokrasi gitu, tapi artinya ini masalahnya penggiringan opini jadi fitnah. Betul. Padahal sementara Mas Wakil Presiden Mas Gibran ini kan ngumpulin kayak begini, nanti kita lihat deh, tuh kan. Nah ini headline berita juga begitu kan, jadinya kan akhirnya ikut-ikutan. Ya kan, Ketua Garda Indonesia bongkar kejanggalan. Ojol yang temui Gibran diduga bukan ojol asli. Nah ini kan akhirnya jadi kemana-mana nih. Ini bahaya loh. Ini kalau isu negara sampai ke fitnah kayak begini, ini adu domba nih. Anda provokasi takutnya. Kalau saya melihat tulisan ini adalah melihat rasa ketidakpuasan dan rasa apa ya, kecemburuan. Kenapa bukan gua yang diundang? Kalau bahasa begini ya, kalau bahasa begini ya, gitu. Kalau bahasa begini, karena gini, kejanggalannya di mana? Ya kan? Karena harus diketahui juga, saya saja sebagai Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional saja tidak mendapat undangan, tidak dipanggil. Karena apa? Karena Wakil Presiden Mas Gibran ini langsung mengontak kepada aplikator penyedia jasa layanan transportasi ini, di antara Gojek, Grab gitu ya. Okay. Jadi sifatnya antara instansi dengan perusahaan. Oh iyalah, pemerintah. Itu pemerintah, iya. Bukan dengan komunitas. Jadi ya berhak saja si siapa namanya aplikatornya ini menunjuk siapa yang akan hadir. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya seperti apa, rekan-rekan ojol sepertinya sudah mulai muak, sudah mulai kesel juga dengan framing jahat, tuduhan liar yang dilontarkan oleh Roy Suryo
dan juga Zaskia Adiameka. Ya sampai sekarang netizen banyak yang mengatakan bahwa ini Zaskia bajunya aja yang muslimah, tapi pemikirannya belum. Waduh. Netizen kalau berkomentar ya agak pedes juga ya. Tapi ya lagi-lagi teman-teman, saya mau katakan gitu. Kalau sudah ada kebencian dalam hati kita terhadap pribadi seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut akan jelek di matanya. Akan selalu jelek. Contoh Roy Suryo dan kawan-kawannya dan gerombolan-gerombolannya. Apapun hal baik yang dilakukan oleh Gibran, dilakukan oleh Pak Jokowi, dilakukan oleh keluarga Jokowi, kalau itu baik pasti dibilang pencitraan lah, untuk menaikkan elektabilitas lah, biar nanti bisa jadi presiden lah. Nah gitu-gitu tuh framing-framing mereka. Kalau hal itu dilakukan kurang baik, waduh dirujak habis-habisan, dihakimi habis-habisan teman-teman. Itulah tabiat dari seorang pembenci. Dan tadi bisa kita dengarkan Amin Rais. Waduh, ini sudah keterlaluan ya. Dengan jelas, dengan gamblang, dengan percaya dirinya, dia menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah dalang aksi demonstrasi untuk melengsarkan Prabowo. Ya padahal kalau kita dengarkan video setelahnya, yang pakai baret tadi itu, dia katanya mau melengsarkan Prabowo kalau masih di bawah kaki Jokowi. Ya ini kan, ya sepertinya sih kalau saya lihat ya, di bawah kaki Jokowi ini hanya akal-akalan mereka, hanya alasan mereka agar bisa menggoyang-goyang kursi Pak Prabowo. Kalau saya lihat ya, analisis saya seperti itu teman-teman. Jadi dia hanya membuat atau menjadikan Pak Jokowi sebagai batu loncatan atau bantalan mereka untuk terus merongrong pemerintahan Pak Prabowo. Melalui Gibran juga, pemakzulan Gibran, berusaha untuk memisahkan Gibran, membuat hubungan Gibran dengan Pak Prabowo menjadi jelek. Makanya kemarin didengungkan tuh bahwa aksi ini dalangnya adalah Gibran, Jokowi, Geng Solo untuk melengsarkan Prabowo biar Gibran bisa naik. Aduh. Saya anggota YouTuber Nusantara, pendukung dari Pak Prabowo, pendukung dari Mas Gibran, pendukung dari Pak Jokowi, saya akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Dan syukur-syukur harapan saya bisa 2 periode, Prabowo Gibran 2 periode. Jadi kalau ada yang mau melengsarkan Pak Prabowo dan itu bagian dari pendukung Pak Jokowi, saya mohon maaf sekali, saya tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Jelas saya katakan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dalam berpolitik. Nah ini yang perlu dijelas dan terangkan teman-teman, bahwa saya mendukung Prabowo Gibran sampai tahun 2029, bahkan sampai 2 periode. Nah selain itu ya sepertinya kita juga perlu merapatkan barisan ya untuk menangkal isu-isu hoax, serangan-serangan hoax yang terus disebarkan oleh gerombolan pembenci. Contoh kemarin ada si Janes siapa gitu yang ngomong kalau katanya Noel ini nyetor ke Jokowi sampai bukti transfernya ada, dan Noel katanya menyuruh KPK untuk menangkap Jokowi. Ternyata itu kutipan hoax yang disebarkan oleh orang ini teman-teman. Waduh, saya tuh bingung ya dengan gerombolan ini, kok bisa-bisanya gitu terus-menerus menyerang, menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Apa sih salah Pak Jokowi kepada mereka? Apa sih salah Pak Jokowi? Sampai-sampai difitnah terus-menerus, diserang terus-menerus. Biasanya ya orang kalau sudah selesai menjadi presiden ya udah, nggak pernah diurusin lagi, nggak pernah dibicarakan lagi. Tapi ini Pak Jokowi luar biasa loh. Ini sebuah anomali juga teman-teman. Tapi ya apapun itu, kita selalu berada di hadapan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo tentunya, mendukung Mas Gibran untuk terus berbuat baik dan juga menyerap aspirasi masyarakat dan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar menuju Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya harap kalian semua jaga kesehatan, jaga pikiran tetap positif, dan jangan mudah termakan isu hoax dan juga propaganda gerombolan pembenci. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.